Selamat datang di Arsip Misteri. Hari ini, kita kembali ke Australia Selatan. Ke sebuah hari di tahun 1966 yang selamanya mengubah cara orang tua melihat anak-anak mereka. Ini adalah kisah tentang 3 senyum, 1 pantai, dan sebuah teka-teki yang telah membingungkan sebuah bangsa selama lebih dari 5 dekade. Misteri hilangnya keluarga Beaumont. Tanggalnya 26 Januari 1966, Hari Australia. Di pinggiran kota Somerton Park, Adelaide, keluarga Beaumont adalah gambaran kebahagiaan. Orang tua, Jim dan Nancy Beaumont, mengizinkan ketiga anak mereka, Jane, 9 tahun, Arna, 7 tahun, dan Grant, 4 tahun, untuk melakukan perjalanan singkat. Tujuan mereka, Pantai Glen Elg, yang hanya berjarak 5 menit naik bus. Sebuah perjalanan singkat yang sudah biasa mereka lakukan. Pukul 9:30 pagi, ketiga bersaudara itu meninggalkan rumah, membawa tas pantai kecil, uang koin untuk ongkos bus dan camilan, serta janji untuk kembali tepat pada tengah hari. Itu adalah pagi yang cerah, penuh kegembiraan musim panas. Mereka naik bus, tiba di pantai dan menikmati sinar matahari seperti ratusan keluarga lain. Tengah hari datang, tetapi pintu rumah keluarga Beaumont tetap sepi. Pukul 1 siang, masih tidak ada siapa-siapa. Orang tua mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Apa yang seharusnya menjadi petualangan musim panas yang manis, dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang dingin. Polisi segera melancarkan pencarian dan kesaksian pun mengalir masuk. Namun, setiap kesaksian justru menambah lapisan kebingungan. Sekitar pukul 11 pagi, seorang tukang pos melihat 3 anak Beaumont bermain di taman dekat pantai. Tetapi, disinilah cerita menjadi gelap. Mereka terlihat ditemani oleh seorang pria tinggi, kurus, dan berambut pirang. Diperkirakan berusia awal 30-an. Pria itu tampak ramah. Beberapa saksi melihatnya berinteraksi santai dengan anak-anak. Bahkan, pria itu terlihat membantu Jane mengikatkan tali tasnya. Hal yang paling aneh, seolah-olah pria itu adalah bagian dari keluarga. Kira-kira pukul 12:15 siang, anak-anak terlihat membeli makanan, termasuk pai daging dan pasti, di sebuah toko. Dan inilah petunjuk finansial yang membuat para orang tua terkejut. Jane membayar dengan uang kertas 1 pound. Nancy Beaumont, ibunya, bersumpah bahwa dia hanya memberi mereka koin untuk ongkos dan uang saku. Dari mana datangnya uang kertas itu? Apakah pria itu memberi mereka uang? Apakah mereka memenangkan sesuatu? Atau apakah ini adalah tanda bahwa mereka telah menghabiskan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, mungkin bersama orang asing itu? Saksi terakhir melihat ketiganya berjalan menjauhi dari pantai pada pukul 3 sore, ditemani pria pirang tersebut. Arah mereka berjalan bertentangan dengan rute bus pulang. Setelah itu, ketiga senyum itu menghilang, seolah-olah mereka baru saja lenyap di udara panas musim panas. Hilangnya keluarga Beaumont dengan cepat menjadi berita utama. Ini bukan hanya cerita lokal, ini adalah kepanikan nasional. Australia adalah tempat yang aman. Anak-anak bermain tanpa pengawasan, pintu tidak dikunci. Kasus ini menghancurkan mitos itu. Pencarian besar-besaran diluncurkan. Polisi, relawan, dan bahkan personil militer menyisir setiap inci pantai, bukit pasir dan bangunan kosong di Glen Elg. Wajah-wajah kecil Jane, Arna, dan Grant ada di mana-mana. Surat kabar, televisi, poster. Orang tua mereka, Jim dan Nancy, menjalani neraka di depan umum. Mereka berulang kali muncul di media, memohon agar anak-anak mereka dikembalikan. Kerentanan dan kesedihan mereka menyentuh setiap rumah tangga Australia. Dampak psikologisnya sangat besar. Orang tua di seluruh negeri mulai mengunci pintu mereka dan tidak lagi mengizinkan anak-anak bermain tanpa pengawasan. Era kepolosan Australia tahun 1960-an berakhir pada hari itu. Namun terlepas dari segala upaya dan tekanan publik yang tak terbayangkan, polisi tidak memiliki petunjuk yang substansial. Tidak ada tuntutan tebusan, tidak ada mayat. Hanya udara panas, pasir, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Hilangnya keluarga Beaumont dengan cepat menjadi berita utama.
Ini bukan hanya cerita lokal, ini adalah kepanikan nasional. Australia adalah tempat yang aman. Anak-anak bermain tanpa pengawasan, pintu tidak dikunci. Kasus ini menghancurkan mitos itu. Pencarian besar-besaran diluncurkan. Polisi, relawan, dan bahkan personil militer menyisir setiap inci pantai, bukit pasir dan bangunan kosong di Glen Elk. Wajah-wajah kecil Jane, Arna, dan Grant ada di mana-mana. Surat kabar, televisi, poster. Orang tua mereka, Jim dan Nancy, menjalani neraka di depan umum. Mereka berulang kali muncul di media, memohon agar anak-anak mereka dikembalikan. Kerentanan dan kesedihan mereka menyentuh setiap rumah tangga Australia. Dampak psikologisnya sangat besar. Orang tua di seluruh negeri mulai mengunci pintu mereka dan tidak lagi mengizinkan anak-anak bermain tanpa pengawasan. Era kepolosan Australia tahun 1960-an berakhir pada hari itu. Namun terlepas dari segala upaya dan tekanan publik yang tak terbayangkan, polisi tidak memiliki petunjuk yang substansial. Tidak ada tuntutan tebusan, tidak ada mayat. Hanya udara panas, pasir, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Seiring berjalannya waktu, kasus dingin ini mulai menarik perhatian orang-orang aneh dan petunjuk palsu yang sia-sia. Salah satu intervensi paling terkenal datang dari luar negeri. Pada tahun 1967, seorang cenayang clairvoyant Belanda, Gerard Croiset, dibawa ke Australia dengan biaya besar. Dia mengklaim memiliki visi dan dapat menunjukkan di mana anak-anak itu dikuburkan. Kedatangan Croiset memicu kegilaan media. Dia mengarahkan polisi ke sebuah lokasi di pinggiran kota. Sayangnya, penggalian di sana tidak membuahkan hasil dan teori Croiset terbukti sepenuhnya tidak berdasar. Intervensi paranormal ini hanya membuang-buang sumber daya investigasi yang berharga dan memberikan harapan palsu kepada keluarga Bowman. Selama beberapa dekade, polisi terus menyelidiki ratusan tersangka. Setiap kali ada kasus anak hilang yang diselesaikan, harapan muncul bahwa pelakunya akan memberikan petunjuk tentang keluarga Bowman. Namun, setiap petunjuk mengarah ke jalan buntu. Pencarian terus dilakukan selama bertahun-tahun. Para detektif tidak pernah menyerah dan para orang tua tidak pernah berhenti berharap. Mereka pindah rumah beberapa tahun kemudian karena tekanan melihat rumah mereka terus-menerus disoroti dan berharap bahwa pelaku mungkin akan mengembalikan anak-anak mereka ke rumah lama yang kosong. Itu adalah tindakan putus asa yang menyayat hati. Meskipun kasus ini secara resmi belum terpecahkan, investigasi modern telah berfokus pada dua teori utama. Teori pertama, pria pirang yang tidak diketahui. Ini tetap menjadi petunjuk paling kuat. Pria yang terlihat bersama mereka di pantai diyakini sebagai penculik. Sayangnya sketsa wajahnya tidak pernah cocok dengan siapapun yang dituduh secara kredibel. Dan teori kedua, tersangka lokal yang terkemuka. Pada tahun 2000-an, perhatian beralih ke seorang pengusaha lokal yang sangat kaya dan terpandang, yang tinggal dekat dengan pantai dan meninggal pada tahun 1979. Pria ini, yang tidak pernah secara resmi dituduh, dicurigai terlibat karena ia memiliki gudang tua di mana sebuah penggalian besar dilakukan pada tahun 2013. Sayangnya, penggalian tersebut gagal menemukan bukti apapun. Meskipun demikian, teori ini menekankan bagaimana kejahatan dapat bersembunyi di balik fasad kemakmuran dan reputasi baik. Dan ada satu detail yang sering muncul dalam diskusi kasus ini. Lokasi. Hilangnya keluarga Bowman terjadi di Glenark atau Somerton Park, tempat yang sama di mana Somerton Man ditemukan tewas 18 tahun sebelumnya. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan kedua kasus tersebut, bagi banyak orang dua misteri nasional yang tidak terpecahkan di lokasi yang sama terasa lebih dari sekedar kebetulan. Pada akhirnya, misteri hilangnya keluarga Bowman adalah kisah yang lebih tragis daripada Somerton Man, karena ini adalah kisah 3 kehidupan yang dicuri dan 2 orang tua yang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Jane, Arna, dan Grant pada hari Australia tahun 1966.
Jika Anda memiliki informasi, bahkan detail terkecil, itu mungkin kunci yang akan mengakhiri penderitaan panjang ini. Apa pendapat Anda tentang hilangnya ini? Apakah Anda percaya pria pirang itu adalah pelakunya? Bagikan teori Anda di kolom komentar.